الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan, dorongan iman, sehingga kita hadir bersama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan nifaq salaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tiada henti-hentinya mendoakan kita dan menjanjikan kepada umatnya di hari kemudian akan mendapatkan syafaat, pertolongan bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya diberikan amanah oleh panitia membahas judul yaitu membina rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ada 3 kata yang hampir sama semua maknanya, yaitu sakinah, mawaddah dengan warahmah. Sakinah artinya tenang, lawannya adalah temperamen, si masyainah, ya nati masyain, itu sakinah. Sakinah adalah tenang. Makanya di dalam hadis, orang yang mau ke masjid jangan tergesa-gesa. Alaikum bis sakinah, hendak kamu tenang, jalan tenang, ngomong tenang, bicara tenang, itu sakinah. Kalau mawaddah artinya perasaan cinta. Di dalam Al-Quran dikatakan zuyina linnasi hubbus syahwat, digaga urwane, digaga makundrai, dipagur maka dipujian. Itu adalah naluri, itu perasaan yang berada di dalam hati. Kalau warahmah, ya sengi warahmah maraja sibubuah, para sibubuah manimbindri, itu warahmah. Kadangkala kita melihat keluarga kita, cucu kita, anak kita, bukan mawaddah yang timbul, tapi rasa perasaan kasih sayang. Oleh itu ketiga kata ini hampir sama semua artinya. Nah, untuk mencapai mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, ada 3 kriterianya. Yang pertama dijelaskan min sa'adatil ibnu Adam salah satu. Ada 3 kriteria mencapai ketenangan, kesenangan, rasa kasih sayang. Orang dikatakan dia rumah tangganya tenang, senang, rasa kasih sayangnya ada kalau dia memiliki 3 kriteria ini. Yang pertama adalah almar'atun salihah. Kalau istri kita adalah perempuan yang saleh, begitu juga dengan laki-laki juga harus saleh. Kalau perempuan salihah, jadi orang bisa tenang, orang bisa rasa cinta di dalam hatinya, rasa kasih sayangnya tinggi kalau pasangannya adalah mar'atun salihatun, perempuan yang saleh. Perempuan yang saleh atau istri yang saleh, yang disebut dengan saleh adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Makanya perempuan tidak terlalu dituntut membuat sunnah-sunnah yang banyak, karena kunci surga itu adalah miliknya. 1 saja, 2 saja, dia taat kepada suaminya dengan taat kepada Allah. Ya kumah puasa nih, mas sempadan nih, dia sudah ada, dia pegang kunci surga, taat kepada suami, sudah selesai. Makanya kalau dia ke tanah suci, ke tanah haram, tidak dituntut. Nabi tidak pernah menganjurkan bahwa hai perempuan, wahai Aisyah,
masuklah ke raudah mencari fadilah atau kelebihan-kelebihan amal. Tidak pernah. Wahai Aisyah, masuklah ke Hijr Ismail memburu pahala, mencari pahala. Tidak pernah. Datanglah ke Multasam untuk berdoa dan lain sebagainya. Perempuan tidak. Dia hanya taat kepada suami. Itulah yang disebut dengan al-mar'atun salihah. Nah, al-mar'atun salihah ini melahirkan ketenangan, kesenangan, rasa kasih sayang. Kenapa? Karena perempuan itu adalah pengaruhnya besar. Di lingkungan perempuan itu adalah besar pengaruhnya. Kalau ibu saleh, yaku indukna salihah, jelas anaknya itu dia mengikut. Makanya kita lihat para nabi-nabi terdahulu. Nabi itu adalah nabi, memang dia saleh. Juga istrinya adalah salihah. Makanya dia melahirkan juga nabi. Tapi kalau perempuannya tidak saleh, dia nama dia cimakun raya, pembangkang dia, maka dia melahirkan juga anak-anak yang pembangkang biasanya mengikut kepada ibunya. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah saleh karena dia adalah nabi. Tapi istrinya adalah pembangkang. Dia tidak saleh. Dia melawan. Akhirnya istrinya ini dipanggil oleh Nuh alaihissalam sewaktu terjadi bencana. Telang Illinois, nauli baini nama irkab Enrico supaya salamako. Enrico dilopiku supaya salamako. Apa kata istrinya? Saya tidak mau naik. Saya tidak senang dengan kegiatanmu. Itu karena Nabi Nuh itu berdakwah terus sampai istrinya pun tidak masuk Islam. Akhirnya anaknya pun ikut. Anak-anak macam itu. Padahal bapaknya adalah seorang nabi, saleh. Bapaknya adalah lagi memanggil anaknya, ya bunayya, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Iya anakku, Enrico, lilobiku, pasanin do'mu nariko di lilo macre. Enrico lilobiku supaya salamaku. Jangan kamu membangkan bersama dengan orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Anaknya dia bilang bahwa saya tidak mau naik. Saya mau berlindung ke gunung saja. Nah, bayangkan bencana pada waktu itu. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bencana yang luar biasa karena hujan terus menerus, tiada henti-hentinya air, sehingga banjir, tsunami dan lain sebagainya. Itulah yang sangat dibutuhkan, bahwa kalau waktu membina keluarga itu adalah perannya adalah perempuan al-mar'atun salihah. Yang kedua adalah kesenangan bisa jadi ada, ketenangan, rasa kasih sayang ada. Kalau pasangan suami istri itu dia memiliki yang namanya al-maskunul salihah, angkana bolana sekalipun sederhana. Angka daun rona, tapi dia sudah sederhana. Dia sederhana, yang penting ada tempatnya. Kenapa? Karena tempat ini adalah tempat berlindung namanya. Kalau kadang-kala orang dia katakan belum senang karena dia pernah tingkah bolanya, tidak. Nabi kita lihat dia mengatakan baiti jannati. Dari beliau di Madinah itu rumahnya Rasulullah SAW. Kalau orang baring masih bolana. Kalau dia baring tidak memakai kasur, dikaka surona. Dia mengatakan baiti jannati, bolaku surgaku. Kita lihat kalau kita pergi rumah Rasulullah SAW sempit sekali. Yang penting kita punya rumah, syukuri saja. Itulah perempuan yang disebut dengan perempuan salihah. Perempuan ini kalau dia saleh, dia tidak banyak menuntut. Dia namanya setiap saat dia menuntut terus. Kalau kapan dia banyak menuntut, berarti bukan dia saleh. Yang ketiga, kriteria salihah itu adalah al-markan salih. Dulu Rasulullah SAW sudah ada rumahnya. Apalagi yang dibutuhkan kalau orang Arab dulu dia sudah ada kendaraannya. Karena dulu adalah kendaraan yang bergengsi itu adalah unta. Kalau sudah ada untanya dia pakai berkendaraan, maka kesenangan dan ketenangan, rasa kasih sayang sudah muncul. Kenapa? Karena mereka dilatih, mereka diajar, mereka diberikan pendidikan agama,
sehingga bisa mensyukuri semua yang ada. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini adalah kebaikan kita dari zaman ke zaman. Kalau bukan agama yang menjadi rujukan, tania agama na kung natara di panjaji rujukan, hanya hawa nafsu, maka yang terjadi boleh saja kita kaya, bisa saja tempat kita adalah indah, bisa saja kendaraan kita indah, tapi tidak pernah merasakan tenang. Tapi kalau ini kita akan miliki, rasa syukur ada dalam hati kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketiga ini, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.